Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa 5 hari setelah kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, sebanyak 14 korban ini masih dirawat di RSUD Kota Bekasi. Korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang setelah sempat dirawat di ICU RSUD Kota Bekasi pada tanggal 29 April 2026. Pemirsa, 5 hari setelah kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, sebanyak 14 korban ini masih dirawat di RSUD Kota Bekasi. 1 orang telah dirujuk ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur dan 1 orang telah dipulangkan. 14 orang korban yang tengah dirawat rata-rata mengalami keluhan seperti nyeri pada organ tubuh, wajah, perut, dan tulang. Untuk korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang per tanggal 29 April 2026. Seorang korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di ICU RSUD Kota Bekasi. Korban yang meninggal dunia ialah Mia Citra, 25 tahun, di mana jenazahnya telah diserahkan ke keluarga dan diberangkatkan ke Ngawi, Jawa Timur. Para korban kecelakaan tidak hanya mendapatkan perawatan, namun juga mendapatkan pendampingan psikologis yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. RSUD Kota Bekasi terus melakukan upaya pemulihan kesehatan untuk para korban kecelakaan kereta api. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban kecelakaan KRL, kita sudah terhubung secara langsung dengan reporter Garuda TV Fani Agnia di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Fani, masih berapa saat ini korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi? Ya, selamat siang Habib dan juga pemirsa. Update korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang mana pada hari ini juga sudah mulai melakukan perawatan intensif pemulihan pasca kecelakaan kereta api, dan update dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Untuk hari ini masih ada 14 korban yang dirawat, kemudian 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur dan 1 orang telah dipulangkan. Ini berdasarkan data yang telah kami himpun dari posko yang ada di belakang saya saat ini. Tentu bisa ditunjukkan oleh juru kamera saya bagaimana saat ini situasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, bahwa data demi data terus disampaikan untuk bisa disampaikan kepada keluarga korban bencana kecelakaan kereta api stasiun Bekasi Timur. Dan untuk hari ini seperti yang saya sudah sampaikan, tidak hanya untuk korban rawat inap saja, namun juga ada korban luka-luka dan bahkan korban yang meninggal dunia. Dari data yang telah kami himpun juga hingga tanggal 29 April 2026 kemarin, yang awalnya ini memang ada 15 korban meninggal dunia dan kemudian bertambah 1 korban yang meninggal dunia. Ini setelah ia mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, kemudian di ruang ICU dan dinyatakan meninggal dunia. Ini tentu menambah korban meninggal dunia menjadi 16 orang dari kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, memang untuk korban meninggal sebagian di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi, ada juga di beberapa titik rumah sakit lainnya, di antaranya ada RS Polri Kramat Jati, kemudian ada juga di RS Bella, dan di beberapa titik rumah sakit yang memang menjadi rujukan. Kemudian untuk korban lainnya, korban yang luka-luka, ini rata-rata memang mengalami patah tulang, kemudian luka-luka di organ tubuhnya, dan juga memang ada beberapa yang masih harus dibutuhkan pemulihan dalam beberapa waktu, bahkan juga harus mendapatkan operasi secara cepat, yang sudah disampaikan juga oleh pihak RSUD Kota Bekasi bahwa untuk operasi sendiri pemulihannya ini kurang lebih dilakukan 5 hingga 7 hari. Kemudian pemirsa, memang dari data keseluruhan ini kurang lebih ada 91 yang mengalami luka-luka dari korban kecelakaan, dan sudah ada yang memang dipulangkan seperti yang saya informasikan sebelumnya. Kemudian juga kalau kita melihat dari data-data yang tidak hanya di RSUD Kota Bekasi, namun juga ada di beberapa titik daerah lain, titik rumah sakit lainnya, maksud kami ini tidak hanya mendapatkan perawatan intensif, namun juga mendapatkan bagaimana dari sisi psikologisnya untuk pihak korban dan juga pihak keluarga agar bisa pemulihannya secara serentak ataupun paralel antara kesehatan dan juga bagaimana trauma tersebut tidak membuat dirinya dan bisa kembali bangkit untuk sehat. Sementara itu, Habib dan juga pemirsa, informasi dari RSUD Kota Bekasi ini terus menjadi dipantau oleh pemerintah agar tidak terjadi kembali kecelakaan serupa di stasiun kereta api. Kembali ke Anda di studio.
Sejumlah korban di kasus kecelakaan kereta saat ini masih menjalani perawatan. Kita harapkan semoga segera pulih. Terima kasih Fani Agnia melaporkan langsung dari RSUD Bekasi. Selamat kembali bertugas.